Nah, video ini saya pengen sharing perspektif saya gimana sih Mark bisa mendapatkan 100 juta dalam waktu sesingkat itu. Oke, yang pertama adalah Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. dunia sosial media lagi seru banget belakangan ini, beberapa hari terakhir ini ngomongin tentang threads. Apakah Anda sudah pernah coba threads? Penasaran aja sih. Saya dulu gede banget di Twitter, cukup gede sih. Waktu itu di tahun 2011, 2012 begitu. Kemudian habis itu pindah ke eranya Instagram, habis itu pindah lagi ke Snapchat waktu itu, habis itu balik lagi ke Instagram, Facebook, and then ke macam-macam gitu ya, dan terakhir ke TikTok gitu. Dan menggunakan threads kayak begini jadi kayak nostalgia buat saya karena saya suka banget mengeluarkan isi kepala saya di threads. Very easy, tinggal ketik aja. Buat introvert enak banget, tinggal ketik aja, bener-bener ketik aja, nggak perlu selfie. Saya sampai bilang bahwa saya pengen mengeluarkan isi kepala saya tapi saya nggak mau selfie gitu ya, nggak mau foto, nggak mau editing dan sebagainya. So threads is really nice. Belakangan ini lagi happening banget. Dan yang menarik adalah threads adalah salah satu startup atau company atau apapun itu namanya yang mendapatkan user terbanyak, 100 juta user tercepat. Artinya dalam waktu hampir 100 juta ya, kalau nggak salah. Ini ada beberapa berita yang mengatakan ada 100 juta, ada 97 juta, dan sebagainya hanya dalam waktu seminggu aja. Kayak gila banget, seminggu aja udah nyampe segitu. Ya, hampir seminggu sih, 6 hari kalau nggak salah. Luar biasa, on track ke 100 juta. Nah, video ini saya pengen sharing perspektif saya gimana sih Mark bisa mendapatkan 100 juta dalam waktu sesingkat itu. Oke, yang pertama adalah always di creators economy. Ini topik saya selalu di creators economy. Founder adalah creators. Jadi kalau Anda adalah founders atau CEO, selalu akan ada perdebatan di mana sebaiknya founder atau CEO itu muncul atau enggak, pro and cons. Nanti kalau orangnya bermasalah, company-nya jadi bermasalah. Yes, of course, itu terjadi. Tetapi acceleration-nya atau percepatan pertumbuhan company-nya juga luar biasa. Kalau saya sih lebih rela untuk saya jadi wajah, dan risikonya ya udah karena memang saya berhati-hati aja gitu kan. Jangan aneh-aneh gitu. Tapi company saya akan bisa lebih cepat growth-nya. So yang dilakukan oleh Elon dan Mark Zuckerberg, dua-dua mereka adalah face of the company. Elon muncul terus, nge-tweet terus, bikin konten terus. Mark Zuckerberg juga bikin konten juga. Hasilnya kayak begini. Oke, so yang pertama itu ya, yang pertama adalah founders is the creators. Karena tidak ada orang yang lebih baik untuk di-follow selain foundernya dan founder story-nya. That's number one. Kalau misalkan cuman chief marketingnya nge-tweet atau nge-posting something, orang akan kayak, ya ini mah cuman gosip gitu ya, tapi nggak akan ditindaklanjuti. Sampai foundernya ngomong sesuatu, itu baru gitu ya. So number one adalah founder adalah creators. Nah, yang kedua ini cukup menarik nih. Yang kedua adalah di creator economy, Anda harus grab the attention. Karena grab the attention, di buku saya, cara paling cepat untuk viral ada di halaman 109. So, 109. Nah, ini 109. Ya, 109. Strategi untuk viral adalah strategi keberpihakan. Jadi Anda harus kayak melakukan kayak yang dilakukan Deddy Corbuzier nih. Ingat gak ini? Sudah dengar Corbuzier podcast hari ini di sini? Yang di sini, daripada nonton podcast, mendingan nyalon. So they fight gitu. Di sini juga nih dia mengatakan apa? Sekolah nggak penting. Nyari keberpihakan, nyari orang sehingga bisa milih ini atau milih ini. Selalu begitu. Ada lagi Deddy Corbuzier juga melakukan Aska versus Vicky. Fight gitu kan ya, sama fight gitu. So strateginya itu udah clear banget. Jadi di buku saya, kalau Anda belum baca, please read this book, Content Creator Black Book ya. Linknya ada di komen atau di deskripsi. Pak, intinya adalah strategi viral terbaik adalah cari keberpihakan. Bentar lagi pemilu pasti ada keberpihakan, calon presiden ini pasti akan ramai sekali. Ya, jadi strateginya udah clear banget. Nah, yang dilakukan oleh Mark sama. Jadi ada leak cerita bahwa Facebook atau Meta sedang mendevelop Twitter kompetitor dengan codename Project 92. Dikeluarin, si Elon panas tuh. Dia nantangin si Mark, dan Mark bilang sebutkan aja tempatnya di mana. Dan si Elon menyebutkan tempatnya di sini, tempatnya UFC. Dan berita itu mengalir dan akhirnya bikin heboh dunia. Nah, itu yang disebut dengan strategi keberpihakan. Pick your enemy. Siapa yang mau Anda fight sebenarnya di situ?
Mau nggak mau kan Anda harus fight. Tapi dimulai dari media dulu. Ingat, dimulai dari media dulu sebelum diluncurkan loh. Itu kan clear ya. Jadi dikasih link-nya dulu, kemudian pick the enemy, viral. Nah itu yang dilakukan. Begitu viral, orang udah siap, udah aware. They get the attention. Jadi strategi number one adalah creatorsnya jadi, foundersnya jadi creators. Strategi keduanya adalah create attention dulu dengan strategi yang paling kuat yang ada di buku ini, yaitu strategi keberpihakan. Itu dilakuin dengan cara fight dan sebagainya. They grab the attention. Nah, baru nomor 3 adalah strateginya si Mark, list building. Database yang sudah dimiliki. Intinya begitu. Oke, jadi ketika luncurin threads, nggak lagi namanya mesti ngiklan di mana-mana. Enggak, tetapi adalah database-nya ada banyak. Mark itu sudah punya billion of users di Facebook dan di Instagram. Dia meleverage yang di Instagram. Jadi dari Instagram bisa connect ke threads. Bahkan dari threads kalau mau hapus akun aja nggak bisa. Harus hapus Instagramnya. Jadi benar-benar di leverage sama dia supaya orang tuh download threads. Habis itu ya udah kejebak di threads. Nggak bisa di uninstall. Di uninstall bisa. Tidak bisa dihapus akunnya. Ya, tidak bisa dihapus akunnya selain menghapus Instagram. So, itu yang terjadi. Jadi, kalau dari sisi fitur, dari sisi is this the best product? Jawabannya adalah no. Banyak sekali fitur yang nggak ada. Yang ada di Twitter, yang di sini nggak ada. Hashtag nggak bisa lah, trending topik nggak bisa lah. Macam-macam, masih banyak banget. DM juga nggak bisa lah. Retweet count kalau nggak salah juga nggak bisa lah. Ada reply count, tapi retweet count, retweets count, sama aja ya. Itu nggak ada. Jadi banyak banget yang masih belum bisa. Jadi kalau dibilang apakah produk ini lebih baik dari competitors? Jawabannya lah enggak. Maka banyak orang yang selalu berjualan bilang bahwa ini lebih murah, ini lebih baik, dan sebagainya. Selalu fokus on the product. Itu strategi old mindset. Di new creator mindset, fokusnya adalah di attention. Nah, Threads bisa mendapatkan 100 juta user dengan menggunakan strategi ini. Foundernya adalah creators, kemudian dia bikin attention dengan cara yang viral yang ditunjukkan di buku ini. Dan yang ketiga adalah strategi dengan menggunakan list building. Mark sudah punya user base Instagram yang billions of users, nah tinggal disuruh aja ke sana. Nggak pakai ngiklan, nggak pakai yang lain-lain, nggak pakai bayar press conference, semua udah ngeliput. Kalau Anda cari di Google, beritanya udah banyak banget. Ya, jadi strateginya clear banget, step by step-nya itu. Nah, sekarang bisnis Anda, apakah Anda creators-nya? Anda dapat nggak attention-nya? Yang ketiga, apakah Anda sudah build list building? Nah, yang ketiga ini, saya akan ada kelas tanggal 5 Agustus. Ya, langsung klik aja di link di komen atau di deskripsi. Saya akan ngajarin tentang list building. Gimana caranya Anda bisa meleverage social media, mengubah follower Anda menjadi database Anda. Dan bermain di ranah creator ekonomi kayak begini. Jadi luar biasa banget kalau Anda bisa memanfaatkan ini semua. Content creators, and then list building, and then founders creators, and then creators ekonomi, dan seterusnya. Harusnya oke banget hasilnya. Lihat aja Elon Musk, Mark Zuckerberg, semuanya juga bermain di koridor yang sama, dengan strategi yang sama. Alright, so I think itu aja. Silahkan langsung klik di link di bio atau di link di komen dan di deskripsi. Sekebiasaan ngomong di Instagram di bio. Semuanya. Intinya adalah kita ketemu tanggal 5 dan kita belajar bersama gimana sih caranya ngebangun list building atau user base atau database dari customer Anda. Alright, so thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.